Baik, ini kan baru-baru ini juga baru disahkan nih Perpu Ormas menjadi undang-undang. Ini bagaimana tanggapan sendiri? Saya dari awal menolak Perpu itu. Kebetulan Muhammadiyah waktu itu saya ketua umumnya, termasuk sangat-sangat mengkritik pembahasan undang-undang itu, dan begitu diundang-undangkan kita juga menggugat ke MK. Dan sekarang ada Perpu, sempat juga melakukan kritik, terutama dari sudut ya bahwa Undang-Undang Dasar kita dengan pasal 28 itu ya ada kebebasan berkelompok, berserikat, berpendapat dan lain sebagainya. Dan yang kedua, demokratisasi ini sudah kita jalankan secara relatif baik. Ya. Jangan kembali membalikan arah jarum jam sejarah ya. Dan yang ketiga ya agar perbedaan pendapat yang dinilai di masyarakat itu seperti dianggap bertentangan Pancasila, masih ada peluang untuk diajak berdialog. Saya ini penganut ideologi dialog. Ya, kalau kita jadi dialog, janganlah seperti itu. Ini kita sudah bersepakat dengan negara Pancasila. Nah, oleh karena itu ya sekarang sudah ibaratnya sudah nasi menjadi bubur gitu ya. Ya, sudah ada putusan di DPR. Ya sudahlah. Ya, mudah-mudahan nanti penerapannya itu berkearifan dan berkeadilan. Oke, artinya tetap dikawal, tetap kritis ya, terutama juga untuk. Oh iya, ini masalah bukan hanya umat Islam, tapi masalah banyak bangsa. Tapi mungkin pemerintah punya pikirannya sendiri ya. Dan yang kedua, ada realitas. Saya juga tidak setuju kalau ada kelompok-kelompok yang menolak Pancasila, yang anti Pancasila. Karena negara Pancasila ini sudah merupakan kesempatan kita ya. Muktamar Muhammadiyah yang mengakhiri kepemimpinan saya itu mengeluarkan sebuah dokumen penting, negara Pancasila itu sebagai darul ahdi wasyahadah, negara kesepakatan, negara pembuktian, maka bisa dianggap sebagai sebuah bentuk ideal dan bentuk final gitu. Dan sebaiknya kita mengisi. Oleh karena itu saya tidak setuju dan akan juga menolak kalau ada elemen-elemen bangsa yang mengubah Pancasila. Cuma jangan mudah menuduh orang lain anti Pancasila. Kecuali ada pembuktian yang kuat. Kecuali lewat proses pengadilan. Itu posisi pikiran saya. Tapi kalau Perpunya sudah menjadi undang-undang, ya apa boleh buat. Nanti serah pada ormas yang mau menggugatnya lagi ke Mahkamah Konstitusi. Apakah mungkin juga nanti dari MUI sendiri atau misal dari Prof sendiri misal akan mengajak para ormas-ormas tersebut yang memang sangat tentang Perpu Ormas juga gitu ketika itu. Apakah kemudian mengajak saya tidak lagi pada posisi ketua umum di ormas yang kemudian punya kemungkinan untuk bersifat eksekutif. Ya, karena di Dewan Pertimbangan MUI ini Dewan Pertimbangan Konsultatif. Kalau saya sebagai ketua umum MUI, sebagai ketua umum Muhammadiyah, mungkin saya lakukan cara yang lain seperti itu. Tapi karena posisinya sudah lain, saya harus tahu diri. Ini ada porsi lain. Tapi sebagai individu yang loyal, kritis dan beramal ma'ruf nahi munkar, izinkan saya untuk tidak berubah. Dan silakan saya dikoreksi nanti kalau saya berubah pada substansi, pada esensi. Kalau berubah cara pendekatannya, mungkin kalau sudah terlalu tua mungkin semakin bijak. Baik. Artinya kalau kembali lagi menjadi utusan khusus ini, tantangan terberatnya tadi di dalam negeri ini seperti apa kemudian membawanya ke dunia, karena kan tidak hanya tugas untuk di dalam negeri Asia tapi juga dunia kan nantinya, Prof. Itu tadi betul ya, faktor-faktor dalam negeri yang kira-kira menjadi penghalang kendala bagi perubahan kerukunan ini harus kita atasi. Saya segera berdialog dengan tokoh-tokoh agama. Mungkin hari-hari ini saya sudah dapat konfirmasi. Saya akan bertemu dengan Monsinyur Suharyo, ya, Ketua Umum KWI, ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia dari Katolik, dan juga Pendeta Eri, ya, untuk berdialog dengan kawan-kawan di PGI, ya, nanti dengan ormas Islam. Mungkin pada waktunya nanti kalau disepakati ya, awal tahun depan, ya, tinggal 2 bulan lagi, ya, kita adakan semacam pertemuan puncak tokoh-tokoh agama Indonesia, membawa kepada meneguhkan kesepakatan-kesepakatan kebangsaan, kenegaraan dan keumatan kita gitu. Dan setelah itu nanti ya mungkin yang cukup berat ini intra umat Islam. Ya, ada juga ketegangan konflik, ya, saling menyalahkan, saling menuduh, saling mengkafirkan. Ya. Ini juga harus diawali. Mungkin saya akan gagal kalau ini gagal untuk merajut ukhuwah Islamiyah.
dengan sesama Muslim, dengan umat agama lain, karena nggak ada yang bisa kita suarakan keluar. Jadi kita punya modal Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, normatifnya. Kemudian kita punya bukti realitas ada kerukunan yang relatif bagus di Indonesia. Kemudian dengan umat Islam, inilah Islam wasatiyah, Islam jalan tengah. Ya, kita promosikan keluar. Saya sudah punya jalur-jalur, sudah terlibat di dalam fora internasional semacam itu. Mungkin nanti akan lebih intensifkan lagi ya. Saya berpikir ya suatu waktu kita undanglah tokoh-tokoh Islam sedunia itu untuk datang ke Indonesia. Ini pikiran kami, ini loh realitas kami ya. Untuk menjadi model bagi dunia Islam, baru dengan kelompok-kelompok agama lain nanti gitu. Dan saya kira ini tentu bukan pekerjaan mudah ya. Selama 10-15 tahun terakhir, saya kira kami bersama-sama juga belum berhasil juga untuk mewujudkan ini. Mudah-mudahan ini kalau atas nama pemerintah negara lebih mudah jalannya secara birokrasi. Iya, bisa lebih mudah secara teoritis, tapi boleh jadi juga sulit. Termasuk di kawasan kita ya, bagaimana mewujudkan perdamaian di Thailand Selatan. Ya, sebenarnya Muhammadiyah sudah terlibat. Selama ini kita beri 300 beasiswa kepada anak-anak muda Thailand Selatan, Southern Border Provinces, provinsi-provinsi selatan. Begitu pula ya, Muhammadiyah menjadi anggota International Contact Group for Peace Process antara pemerintah Filipina dengan MILF. Jadi mungkin akan kita teruskan. Tanggal 13 November saya diundang berbicara di 9th World Chinese Economic Summit di Hong Kong. Itu pertemuan puncak ekonomi China yang menghadirkan Chinese diaspora dari berbagai dunia yang ke-9 kali ya. Saya diminta tentang dunia Islam dan One Belt One Road. Mungkin nanti saya tekankan soal Indonesia. Jadi wawasan seperti itu, dan paling penting saya ini penganut the ideology and the power of dialogue. The power of dialogue. Celine Dion, the power of love. Ini the power of dialogue ya. Cuma dialog yang harus menyelesaikan masalah. Karena sebenarnya segala sesuatu bisa diselesaikan melalui dialog. Sebenarnya seperti itu ya. Bahasa agama silaturahim. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara berikut. Tetap bersama kami. Justru beliau di situ tepat karena mengurusi persoalan dialog antar agama dan peradaban. Maka memang dibutuhkan kekritisan, tetapi bisa bekerja sama dan bisa dinamis, bisa dikembangkan. Maka apa yang akan dilakukan oleh Pak Din, kita tunggu kekritisannya, termasuk kreativitasnya dalam kerangka untuk mengembangkan dialog antar agama dan peradaban Indonesia yang memang masih membutuhkan penanganan yang cukup serius. Apalagi Indonesia ini kan menjadi kiblat dunia, terutama sekali yang terkait dengan peradaban. Dan juga yang terkait dengan dialog antar agama. Tepat kalau Pak Din diminta di situ, karena Pak Din juga menjadi salah seorang pimpinan dialog antar agama di dunia dan juga di Asia Pasifik ini. Sehingga dengan demikian, apa yang akan dilakukan oleh Pak Din, ini tidak akan mengganggu apapun kekritisannya, tetapi juga saya punya satu keyakinan bahwa kekritisannya itu sangat dibutuhkan.